Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinaida Matusilmi dari Pendidikan Akuntansi dengan NIM A210 190 110. Di sini saya akan membahas mengenai ketenagakerjaan. Nah, pada kali ini ada 3 materi pembelajaran, yaitu yang pertama ada konsep ketenagakerjaan, kedua permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya, ketiga sistem upah. Yang pertama yaitu konsep ketenagakerjaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, dalam tenaga kerja ini ada 3 macam, yaitu yang pertama tenaga kerja, yang kedua angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Dari masing-masing ini memiliki perbedaan, yaitu dari pengertiannya tenaga kerja itu sendiri, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Kalau yang kedua, angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini yaitu penduduk dalam usia 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Nah, untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja ini ada rumusnya tersendiri ya, teman-teman. Nanti akan dijelaskan. Oke, untuk pengertian dari kesempatan kerja ini sendiri, kesempatan kerja itu merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja atau tenaga kerja. Nah, dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari tenaga kerja. Yang pertama, menurut sifatnya, yaitu ada 2. Tenaga kerja jasmaniah dan tenaga kerja rohaniah. Kalau tenaga kerja jasmaniah ini yaitu berhubungan dengan menggunakan tenaga fisik, contohnya seperti sopir, montir, atau bengkel. Nah, itu semua pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga fisik. Sedangkan kalau sedangkan untuk rohaniah ini sendiri tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya direktur, konsultan, dan manajer. Yang kedua ada menurut kualitasnya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya, seperti guru, dosen, dokter, perawat, dan lain-lain. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Nah, untuk tenaga kerja terlatih ini dia memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu karena adanya pengalaman kerja. Contohnya seperti montir dan sopir. Untuk yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya tukang sapu, buruh, maupun tukang cuci. Selanjutnya, nah jenis-jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama, tenaga kerja bagian produksi, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi, seperti kayak penjahit, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada tenaga kerja bagian pemasaran. Tenaga kerja bagian pemasaran ini yaitu tugasnya untuk mendistribusikan barang, berarti kerjanya bagian distributor, teman-teman, atau sales gitu ya, bagian pemasaran. Nah, ada yang ketiga tenaga kerja umum dan administrasi, yaitu tenaga kerja yang berhubungan dengan personalia, umum, dan administrasi. Contohnya seperti HRD, seperti itu.
Nah, untuk jenis-jenis tenaga kerja yang lainnya yaitu ada menurut hubungan dengan produk, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung ini terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Jadi semisal dia memproduksi barang, dalam sehari itu dia mendapatkan jumlah produk 32, nanti itu dapat disebut dengan tenaga kerja langsung karena dia langsung menghasilkan produk. Yang kedua itu tenaga kerja tidak langsung, yaitu dikaitkan pada biaya operasional pabrik, yaitu tidak terlibat langsung pada proses produksi. Jadi seperti bagian pemasaran seperti itu, karena tidak langsung ikut seperti membuat produknya, itu tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, nah di sini ada hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Di sini ada penduduk. Penduduk itu merupakan suatu masyarakat yang mendiami suatu negara. Nah, penduduk di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Nah, penduduk usia kerja ini ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ini sendiri yaitu kelompok tenaga kerja dengan usia 15 sampai dengan 60 tahun yang ingin bekerja. Mereka ini selalu berusaha mencari pekerjaan. Sedangkan kalau untuk bukan angkatan kerja, yaitu suatu kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun ada kesempatan bekerja. Contohnya seperti saya ini, pelajar atau mahasiswa, ada juga ibu rumah tangga, dan ya ini sekolah ibu rumah tangga. Untuk selanjutnya, dalam angkatan kerja ini ada yang pekerja dan juga ada yang mencari pekerjaan atau menganggur. Nah, pekerja ini sendiri yaitu kelompok angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan. Sedangkan untuk yang mencari pekerjaan atau untuk angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau menganggur ini yaitu kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau tidak ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini ada macam-macamnya, yaitu skill, voluntary, teknologi, musiman, struktural, dan friksional. Oke. Setelah itu untuk bekerja, di sini ada yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Untuk yang bekerja penuh ini yaitu pekerja yang bekerja dengan memenuhi kriteria, yaitu dengan lama kerjanya minimal 40 jam per minggu. Lalu besarnya pendapatan minimal sama dengan UMR atau upah minimum regional, dan jenis pekerjaannya sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Sedangkan untuk setengah menganggur ini dibagi menjadi 3, ada setengah menganggur menurut pendapatan, setengah menganggur menurut produktivitas, dan setengah menganggur menurut pendidikan dan jenis pekerjaannya. Untuk yang setengah menganggur menurut pendapatan itu karena yaitu pekerja yang menerima pendapatan lebih kecil dari UMR tempat dia bekerja. Dan untuk yang setengah menganggur menurut produktivitas, yaitu pekerja yang produktivitasnya di bawah standar perusahaan. Pada umumnya biasanya seperti orang yang sedang training seperti itu. Nah, yang kedua itu atau juga seperti ada pekerja yang dengan cacat tertentu termasuk juga dalam kelompok ini. Nah, untuk setengah menganggur menurut pendidikan dan jenis pekerjaan itu
pekerjaan yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Oke, di sini ada penduduk di luar usia kerja, yang pertama di bawah usia kerja dan di atas usia kerja. Selanjutnya, nah untuk kegiatan yang kedua, yaitu permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya. Nah, ini apa aja sih permasalahan ketenagakerja di Indonesia? Pasti pada belum tahu kan ya teman-teman, untuk apa saja kira-kira permasalahan dalam ketenagakerjaan kita di Indonesia ini. Ini ada 5 permasalahan. Yang pertama itu tingkat pengangguran yang tinggi, apalagi di masa COVID sekarang ini ya teman-teman, itu banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena PHK, pengurangan karyawan, karena juga terdampak kurangnya pendapatan dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada juga jumlah angkatan kerja yang tinggi. Jadi jumlah angkatan kerja yang tinggi ini tidak sesuai dengan kesempatan kerja yang ada. Jadi ini bisa menyebabkan permasalahan dalam ketenagakerjaan. Nah, yang ketiga rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Nah, tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan juga keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja Indonesia. Dan sebaliknya juga ya teman-teman, tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan mempunyai banyak keterampilan dapat mengerjakan lebih banyak pekerjaan. Selain itu, juga dapat berwirausaha atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi saat ini untuk pendidikan di Indonesia sangat ditekankan untuk banyak juga sekolah-sekolah gratis yang sudah memberikan wadah atau tempat untuk menampung kita agar semua anak-anak di Indonesia itu dapat mengenyam pendidikan. Selanjutnya untuk poin yang keempat, penyebaran angkatan kerja tidak merata. Yaitu sebagai negara kepulauan, hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita di Indonesia itu tidak merata. Terlebih selain itu penyebaran angkatan kerja juga tidak merata, terlebih mereka yang memiliki latar pendidikan yang tinggi akan terfokus pada daerah dengan kepadatan pendudukan yang tinggi tentunya. Jadi untuk daerah-daerah pelosok gitu di Indonesia masih jarang ya dijumpai untuk tenaga-tenaga yang ahli. Selanjutnya, yang terakhir yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, serta kondisi tempat kerja yang buruk dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Nah, dengan upah yang belum memenuhi kebutuhan dan juga kondisi tempat kerja yang buruk ini, itu akan menyebabkan turunnya kesejahteraan dari tenaga kerja sendiri dan juga hilangnya motivasi untuk tenaga kerja atau menurunnya motivasi dari tenaga kerja. Oke, itu tadi permasalahan dari ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima pekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Macam-macam pengangguran. Ini ada pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka atau open employment yaitu meliputi angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Nah, pengangguran terbuka ini biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi,
ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Contohnya seperti sekolah menengah kejuruan, seperti itu. Itu juga bisa disebut dengan pengangguran terbuka. Atau juga bisa anak kuliah yang telah lulus itu belum segera mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk yang kedua ada pengangguran terselubung ya atau underemployment, yaitu pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Nah, BPS mengkategorikan pengangguran terselubung menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu karena sukarela